Assalamualaikum, hai Indonesian. Pada pembelajaran kali ini di minggu ketiga, saya Layinatur Robaniah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran akan membahas mengenai biaya modal dan bagaimana cara suatu perusahaan menghitung biaya modalnya dengan tepat. Indonesian, sebenarnya apa itu biaya modal? Biaya modal dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sudut pandang perusahaan sebagai pihak penerima dana dan dari sudut pandang investor sebagai pihak pemberi dana. Apabila dilihat dari sudut pandang perusahaan, biaya modal mencerminkan biaya pendanaan yang ditanggung oleh perusahaan dan merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan dari suatu investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar perusahaan dapat meningkatkan nilainya. Sementara apabila kita lihat dari sudut pandang investor, biaya modal adalah tingkat pengembalian yang dapat diharapkan oleh investor apabila mereka menginvestasikan dananya pada sekuritas dengan tingkat risiko tertentu yang dapat diperbandingkan. Nah, sebenarnya perhitungan biaya modal ini untuk apa sih? Mari kita lihat. Arti penting biaya modal ini yang pertama adalah biaya modal dapat digunakan sebagai diskon rate untuk menghitung nilai perusahaan atau dengan kata lain untuk melakukan valuasi perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal untuk dapat diminimumkan. Yang kedua, biaya modal juga dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu investasi perusahaan layak dijalankan atau tidak. Yang ketiga, keputusan-keputusan lain seperti leasing dan analisis modal kerja juga memerlukan estimasi mengenai biaya modal. Nah, setelah para Indonesian mengetahui mengenai konsep biaya modal dan arti pentingnya, mari kita lanjutkan pembelajaran pada bagaimana suatu perusahaan melakukan perhitungan biaya modalnya dengan tepat. Indonesian, apabila perusahaan menggunakan sumber pendanaan lebih dari satu jenis, maka biaya modalnya adalah sebesar biaya modal rata-rata tertimbang atau dikenal juga dengan istilah Weighted Average Cost of Capital atau WACC dari masing-masing jenis pendanaan yang digunakan. Nah, Indonesian, apa itu WACC? WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang adalah rata-rata tertimbang dari biaya hutang, biaya saham preferen, biaya ekuitas, dan biaya modal lainnya, di mana bobot yang digunakan untuk rata-rata adalah proporsi yang disediakan oleh masing-masing penyedia dana. Bagaimana langkah-langkah menghitung WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang? Langkah pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu biaya dana dari masing-masing sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. Langkah yang kedua, menentukan proporsi atau bobot dari masing-masing sumber pendanaan yang digunakan. Penentuan bobot ini dapat menggunakan nilai pasar atau nilai buku dari masing-masing sumber pendanaan. Langkah yang ketiga, mengalihkan masing-masing bobot modal dengan biaya modalnya. Langkah yang keempat, kita menambahkan hasil perkalian antara bobot modal dan biaya modal dari masing-masing sumber dana. Berikut ini adalah formula untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang sama dengan WD dikalikan dengan KD dikali dengan 1 minus persentase tax atau persentase pajak ditambah dengan WP dikali KP ditambah WS dikali KS ditambah WRE dikali KRE, di mana WD adalah bobot hutang dalam komposisi pendanaan.
WD dihitung dengan cara membagi nilai total hutang dengan nilai total modal. WP adalah bobot saham preferred dalam komposisi pendanaan. WP dihitung dengan cara membagi antara nilai total saham preferred dengan nilai total modal. WS adalah bobot ekuitas saham biasa baru dalam komposisi pendanaan. WS dihitung dengan membagi antara nilai total saham biasa baru dengan nilai total modal. WRE, bobot laba ditahan dalam komposisi pendanaan. WRE ini dihitung dengan membagi nilai total laba ditahan dengan nilai total modal. Sementara K, yaitu KD, KP, KS, dan KRE adalah biaya dari masing-masing komponen sumber pendanaan.